Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video produk review kali ini, gue akan mereview Venue 2 Plus. Walaupun memang agak sedikit lambat, mendingan agak lambat daripada nggak sama sekali kan ya. Oke, tanpa panjang lebar, let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya. Biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, langsung aja kita ngomongin terkait desain and materialnya. Tapi sebelum lebih jauh, gue mau jelasin kalau misalnya Venue 2 Plus ini merupakan salah satu dari 3 seri Garmin Venue 2. Karena yang pertama-tama keluar itu ada Garmin Venue 2 dan Garmin Venue 2S. Nah, yang Venue 2 Plus ini bedanya apa dengan yang 2 itu? Venue 2 Plus merupakan satu-satunya Garmin Venue yang bisa melakukan Bluetooth call. Maksudnya Bluetooth call itu apa? Yaitu menelepon ya nomor yang udah dimasukkan ke dalam si jam Garminnya, tapi tentunya sebenarnya yang make a call itu sebenarnya smartphone lu gitu, jadi harus selalu terkoneksi karena nggak ada SIM cardnya si jamnya ini. Terus dia memiliki speaker, dimana kalau biasanya kan kalau Venue 2 ya lu dengerin musik dengan menghubungkan TWS lu dulu, lu dengerinnya suaranya dari TWS. Nah kalau yang ini selain dari TWS juga bisa dikonekkan juga ke maksudnya bisa langsung keluar dari jamnya karena dia memiliki speaker. Jadi kayak bedanya itu, tapi nanti gue bakal bahas lebih lanjut lagi terkait kualitas si suaranya tadi, baik untuk dengerin musik ataupun untuk percakapan telepon. Sekarang kita ngomongin dulu terkait kayak bedanya secara desain dan material. Ada beda-beda dikit nih, maksudnya dari ukurannya juga. Size jangan sampai salah dikirain kalau Venue 2 Plus itu yang paling besar, karena enggak. Oke, gue tampilin tabelnya aja nih, data tabelnya somewhere di video ini, karena data yang gue mau tampilin untuk ukuran size, berat, dan macam-macam terkait si varian Venue 2 ini agak banyak, gue takut salah ngomong, tapi gue bisa langsung share aja berdasarkan experience dan opini gue. Kalau misalnya kayak untuk diameter, mungkin lu udah bisa lihat di tabelnya itu, si Venue 2 Plus itu bukan yang terbesar, tapi yang terbesar itu tetap Venue 2 dan yang paling kecil itu Venue 2S. Gue cuman takutnya lu salah karena ada yang namanya tulisan plusnya itu dikira itu yang paling besar gitu. Ingat kalau di Garmin biasanya sampai saat ini kalau yang ada hubungan dengan size itu biasanya nama tipenya atau modelnya abis itu ada X. Jadi kayak misalnya Fenix 7X, Fenix 6X itu biasanya lebih besar. Sedangkan kalau misalnya dia ada S, itu biasanya versi yang lebih kecil dari ukuran regulernya gitu ya. Jadi jelas, tapi memang yang agak menurut gua unik, dimana beratnya dari si Venue 2 Plus itu sedikit lebih berat, yaitu 51 gram dibandingkan dengan si Venue 2 yang sebenarnya diameternya tuh agak sedikit lebih besar gitu. Nah, sedangkan untuk Venue 2S yang patut lu catat juga pasti dong, karena dia lebih kecil, layarnya lebih kecil, dan pixelnya juga lu bisa lihat di tabel gua itu juga lebih kecil dibandingkan dengan saudaranya, baik si Venue 2 Plus dan si Venue 2 yang biasa gitu. Dan untuk materi dari screen-nya semuanya sama, Corning Gorilla Glass. Dan kalau misalnya untuk materi dari case, bezel, dan macamnya tuh mostly sama polimer, tapi bedanya kalau misalnya si Venue 2 Plus ini dia mengandung sedikit stainless steel gitu. Tapi menurut pendapat gue sih, gue jujur nggak pernah coba langsung si Venue 2 dan Venue 2S, tapi kalau gue lihat-lihat di internet kayak mirip-mirip aja sih. Dan bagaimana dengan kayak sensasi menggunakan si Venue 2 Plus di tangan tuh sensasinya gimana? Kalau menurut gue tuh nggak ada bedanya ya. Gue dulu kan udah pernah nge-review si Garmin Venue, memang semuanya light, kurang lebih berat-beratnya kalau di tangan tuh mirip-mirip semuanya. Dan kalau untuk kenyamanan tuh nyaman-nyaman aja. Gue selalu pakai untuk tidur, mandi, dan untuk workout itu nyaman-nyaman aja. Dan karena juga size-nya juga kayak mirip-mirip dari yang lalu, jadi gue nggak ada masalah sih. Untuk size mungkin kalau lu pakai untuk lari masih aman banget menurut gue, walaupun memang kalau pendapat gue untuk lari sih paling enak di seri Garmin itu Garmin Forerunner ya. Dan kalau misalnya untuk nge-gym, kalau misalnya lu suka barbell curl ataupun kayak ngangkat-ngangkat beban tuh oke-oke aja. Paling mungkin kayak yang gerakan-gerakan yang harus membengkokkan pergelangan tangan itu mungkin lo harus pakainya agak sedikit lebih ke atas ya, walaupun nggak terlalu besar. Tetap gue sering banget kalau misalnya melakukan gerakan yang kayak bener-bener membengkokkan pergelangan tangan gue itu suka kadang kepencet sih, tapi itu jarang banget. Tapi kalau lagi intens banget tuh kayak suka nggak sengaja kepencet gitu. Dan sedangkan kalau untuk ngomongin touchscreen-nya, ini nyaman banget kok, gak ada masalah sama sekali. Walaupun misalnya
kan di sini ada sport profile hit ya, nanti gue ngomongin lebih lanjut di segmennya. Hit pas gue mau ganti round atau enggak mau kayak swipe si layarnya pada saat tangan gue lagi basah, itu gue nggak ada masalah, nggak bikin sampai kayak jadi kayak ngadat atau gimana gitu. Jadi secara desain dan material menurut gue sih ya sebenarnya sama aja kayak si Garmin Venue yang biasa. Garmin Venue yang pertama itu nyaman-nyaman aja, dan tetap sensasi AMOLED-nya sih menurut gue dari si Venue 2 ini yang kayak enak banget dilihat mata gitu. Oke, sebelum bergegas ke segmen selanjutnya, gue mau kasih quick tour dulu aja biar lu bisa dapat bayangan bagaimana bernavigasi dari menu ke menu lainnya di Garmin Venue 2 Plus, yang tentunya pasti sama. Kalau misalnya nanti lu belinya Garmin Venue 2S atau Garmin Venue 2, ya sama aja karena kontrolnya sama, touchscreen, dan di sini ada 3 tombol di bagian kanan. 3 tombol di bagian kanan, ini kayak biasa kalau kanan atasnya lu pencet, itu dia bakal kasih akses ke menu olahraganya ya, menu olahraganya, terus ada menu navigate, health snapshot, dan lain-lainnya. Kalau misal lu mau tambahin tinggal lu pencet aja tanda plusnya, lu bisa lihat di sini. Terus kalau mau back, kayak biasa semua jam Garmin sih mesti sama ya, kanan bawah itu untuk back. Terus kalau misalnya yang kanannya ini kita tahan, ini bakal kayak ada menu-menu lagi, yang dimana buat on off, terus kayak untuk akses menunya, dan ini totally bisa diubah banget ya gitu. Oke, kita back, ini quick tour aja. Terus kalau misalnya tengah juga ini bisa diganti-ganti settingnya. Kalau gue ini pilihnya untuk mengakses si Spotify. Terus kalau kanan bawahnya ditahan itu kayak biasa untuk setting. Jadi lu bisa lihat setting gitu. Terus gimana nih kalau misalnya mau mengakses widget-widgetnya, gampang, tinggal lu usap aja. Usap, terus lu langsung bisa lihat widget-widgetnya yang lu bisa lihat ya, warnanya nih sih enak banget ya, canggih ya. Gitu. Jadi kalau mau ngomongin terkait ke user friendly-nya, navigasinya gampang kok. Apalagi kalau misalnya lu yang udah biasa dengan si Garmin Venue, ya nggak ada bedanya sama sekali. Oke, sekarang kita ngomongin feature and tech-nya. Nah, kita langsung ngomongin terkait sensornya nih. Gue langsung tampilin aja di secara tabel datanya. Intinya sih nggak ada yang beda ya antara si Venue 2 Plus dengan si venue-venue lainnya yang Venue 2 dan Venue 2S gitu. Jadi GPS-nya sama dan masih menggunakan wrist heart rate generation 4, itu semuanya totally sama, dan punya barometric altimeter dan sensor-sensor lain yang lo bisa lihat di layar di video lo ini gitu. Jadi kalau lo bisa lihat sendiri dari rekapan data sensor atau ya intinya fitur-fitur lah yang ada di jam ini, lo bisa ngelihat ini sebenarnya memang lebih ke arah sebenarnya jam yang ya sama kayak si Venue yang pertama, tetap ditujukan untuk orang yang aktif, tapi memang lebih nanti gue bakal ngomongin yang kayak fungsi-fungsi lainnya yang lebih fungsinya ke arah smartwatch ya, kalau menurut pendapat gue gitu. Jadi kalau untuk si navigasinya dan macam-macam ya GPS-nya masih biasa aja, padahal sekarang udah zamannya multiband gitu. Tapi si Venue 2 ini belum ada multiband juga, jadi kayak GPS Galileo, GLONASS tuh yang masih biasa banget. Nanti ngomongin akurasinya ada di segmen selanjutnya. Bagaimana menurut lu? Apakah menurut lu sensornya mestinya ada yang tambahannya lagi, atau enggak memang ya udah ini kan memang Venue bro, seri Venue memang nggak perlu kayak yang gimana-gimana kayak si Fenix 7 atau Epix gitu, ada sensor yang selain yang gue tampilin ini. Oke, kalau misalnya ada pendapat langsung tulis di kolom komentar ya. Dan kita ngulik sedikit lebih dalam nih terkait ngomongin health features, kayak widget-widget apa aja yang bisa muncul di Venue 2 Plus, yaitu tadi kan ada heart rate generation 4 ya, itu nanti akurasinya segmen-segmen terakhir gue bakal bahas lebih jauh, gue kasih lihat grafiknya. Ini pulse ox, mungkin tadi di tabel juga lu udah sempet lihat. Ini pulse ox kayak biasa, gue selalu saranin jangan nyalain yang all day, tapi kayak lu ganti aja ke during sleep misalnya seperti itu. Dan pada saat lo ngambilnya itu lo juga mesti kayak tenang gitu ya, harus diam gitu pas dipakai. Oke. Ini untuk pulse ox, dan ya tampilannya lebih dinamis ya kalau misalnya di layar AMOLED kayak si Venue 2 ini bisa digeser-geser. Kalau yang dulu kan tampilannya belum kayak gini ya untuk yang Garmin Venue yang pertama gitu. Oke.
Itu untuk pulse ox. Terus ada sleep. Untuk sleep sih, again, gue nggak punya device pembanding untuk membuktikan keakuratannya. Gue cuma bisa menerka-nerka berdasarkan kayak seberapa tepat jam dia menghitung gue tidur dan jam gue bangun gitu. Dan so far sih kalau untuk hal seperti itu cukup tepat ya. Tapi kalau misalnya lu sempet kayak udah bangun dan tidur lagi, biasanya itu kayak pas lu tidurnya laginya itu nggak kehitung sama si Garmin Venue 2 Plus. Basically sih semua Garmin masih seperti itu, dan mostly semua Garmin juga belum memperhitungkan yang namanya tidur siang. Jadi ya itu tidur yang dianggap itu ya tidur malam aja gitu. Itu untuk mungkin gue bisa kasih lihat tampilan data sleep-nya di jam seperti apa. Ini ada quality-nya ya, kemarin kebetulan gue agak poor sleep-nya gue. Terus ini kayak sleep stage-nya. Terus ini di setiap sleep stage-nya ini kayak durasinya berapa lama, estimasinya menurut si Garmin, dan ini ada kayak kualitatifnya lah, kualitatif insights-nya gitu dari si Garmin. Jadi short tapi ya udah good recovery walaupun skornya jelek gitu. Dan kayak biasa kalau misalnya lu mau ngelihatnya yang lebih lengkap lagi bisa di aplikasi Garmin Connect-nya. Itu tadi untuk sleep. Sedangkan lu bisa ngelihat apa lagi ya yang seperti biasa, itu ada body battery standar ya. Body battery, dan bisa lihat di sini. Terus juga stress level itu, dan intensity minutes itu. Intensity minutes kalau misalnya lu punya Fitbit ini kayak active minute zone gitu. Dan dia juga memiliki health snapshot. Health snapshot itu fitur yang cukup lumayan baru ya. Mungkin di video-video sebelumnya, baik pada saat gue ngomongin Instinct 2, itu gue sempat sebut ya terkait health snapshot atau nggak si Fenix 7. Itu intinya dia untuk mengecek kesehatan lu pada saat itu. Jadi kayak on demand gitu. Jadi kalau misalnya lu mau pergunakan, lu pergunakan secara teratur ya, jadi lu bisa kayak dapetin data yang lebih akurat gitu. Gua kasih lihat aja mungkin data yang gue udah dapatkan. Ini hasilnya, dia bisa kasih lihat average heart rate, average SpO2, respirasi, stres, dan HRV gitu ya, heart rate variability gitu. Oke, sekarang kita ngomongin sport and performance. Fitur dari segi sport and performance-nya, gue kasih lihat dulu olahraga apa aja sih. Well, kalau untuk yang standar-standar aja, lari, nge-gym, ini di strength training, dan training kayak biasa di di Garmin itu dia bisa ngitung repetisi lu. Dan masih sama sih kalau misalnya untuk kayak gerakan-gerakan yang tangan-tangan aja gitu. Kalau misalnya lu nge-squat dan macem-macem tuh biasanya pasti ngaco sih, karena dia kan ngitungnya tuh di kayak gerakan tangan lu gitu. Jadi untuk bench press, untuk misalnya shoulder press, itu gua rasa itu cukup akurat ya. Mungkin 80-90% gue bisa bilang di kisaran itu keakuratan menghitung repetisinya gitu, karena ya di tangan gitu, gerakannya kan dominan di tangan untuk gerakan ya, yang tadi. Terus HIIT salah satu yang gue sering pakai ya kalau misalnya lagi crossfitan gitu. Nah itu bisa lu pakai juga nih kalau misalnya emang lu suka hal yang sama. HIIT timers ini bisa lu gonta-ganti, ada EMOM, Tabata, custom EMOM kayak biasa, every minute on minute gitu, Tabata, atau nggak lu bisa custom juga saat interval time-nya. Terus kalau misalnya lu mau ngelakuin workout, itu juga bisa workout, ini juga bisa. Nah, lu bisa lihat juga ini ada kayak animasinya gitu. Animasinya lebih cerah ya dibanding yang si Garmin Venue yang pertama kalau menurut gua. Dan lebih gerakannya tuh lebih fluid kalau menurut pendapat gua ya gitu. Tapi gue juga jarang sih ngeliatin kayak gerakan di jamnya ini. Tergantung kesulitan workoutnya yang gua pindahin ke jam ini. Ingat kayak biasa ini bisa dipindahin dari
aplikasi Garmin Connect lu ke si jam Garmin Venue 2 lu gitu. Oke, kita ini kalau mau lihat lagi nih, gue kasih lihat burpee. Misalnya lu belum tahu burpee itu seperti apa sih, lu tinggal lihat aja di sini gitu. Jadi ya keunggulan dari gambar yang lebih kayak terang. Jadi kalau misalnya lu masih cukup baru mau mulai olahraga dan kayak banyak kan kayak gerakan-gerakan yang masih lu belum fasih dan lu males mesti ngeliatin di handphone, keluarin aplikasinya. Nah, lu bisa mungkin pertimbangkan si Venue 2 ini karena kayak gambarnya, visualisasinya menurut gua cukup membantu ya untuk beberapa gerakan yang kalau misalnya lu belum familiar gitu. Oke, gua kasih lihat lagi apa aja yang ada di sini. Ini navigate, navigate mungkin ya nggak terlalu banyak yang bisa diomongin karena memang dia nggak punya map ya intinya. Terus kita kembali lagi nih, kita akan ngomongin sport and performance feature. Ini ada olahraganya, ini bisa lihat ada bike indoor, tapi ya memang tentunya bedanya dengan kayak misalnya yang kayak Fenix dan versi-versi yang lainnya yang lebih menurut gua lebih ke sport watch, itu jenis bike-nya ya. Kalau ngomongin bike, dia ada gravel bike, ada macam-macam. Sedangkan kalau misalnya untuk si Venue 2, mau Venue 2 Plus, Venue 2S, dan Venue 2 biasa, ya udah ini doang, bike dan bike indoor gitu. Jadi ada pool swim juga, ada pool swim. Terus ada apa lu suka main tenis, ini bisa semuanya. Ya basically sebenarnya ya cuman beberapa olahraga yang memang punya kayak misal tadi kayak strength training, dia ada keunggulannya punya auto repetition gitu. Selebihnya sih mostly ya sama ya, waktu dan kalori gitu, dan mungkin kalau yang lari bisa di otak-atik lagi. Dan untuk yang lari kayak biasa, misal kalau belum tahu juga, ini data screen-nya lu bisa ganti ya. Data screen bisa lu ganti. Data screen-nya bisa lu ganti dengan mengedit ini. Bisa lu ganti, bisa pace fields. Jadi kayak sama lah kayak misalnya dengan jam-jam Garmin lainnya gitu. Gak terlalu jauh beda, tampilannya aja lebih terang gitu. Oke, dan ya kurang lebih untuk olahraga itu memang mungkin bukan yang paling kayak banyak, tentunya jelas beda kalau misalnya dibandingkan dengan jenis-jenis Garmin lainnya, apalagi kalau bandingkan dengan si yang top tiernya yaitu seri Fenix gitu. Karena kalau yang si Venue ini kan lebih memang lebih ada sisi smartwatch-nya, dan juga kebetulan ada juga ya karena di jam olahraga ada fungsi-fungsi olahraga juga. Nah, yang menurut gue sayang yaitu gue pikir kalau misalnya nanti ada yang Venue 2, misal pas gue lagi pakai yang Venue pertama itu, gue pikir bakal ada yang namanya Pace Pro Plan gitu. Pace Pro Plan-nya itu sayangnya nggak ada ya, setelah gue cari-cari nggak ada. Jadi kalau misalnya Pace Pro Plan itu, jadi kalau misalnya lo mau kayak ada punya target pace dalam jarak lari tertentu, itu bisa menggunakan si fitur Pace Pro Plan itu biasanya ada di Forerunner yang baru tuh ada, atau enggak gue punya Forerunner 745 itu juga udah ada yang namanya Pace Pro Plan. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut terkait si Pace Pro Plan itu, bisa klik di salah satu link video yang gue taruh di video ini ya, gitu, di description box dari video ini gitu. Dan yang agak lucunya lagi, kalau misalnya biasanya kalau gue cek VO2 Max itu biasanya adanya di widget kan, tinggal di swipe itu bakal ada salah satunya widget yang bisa menginfokan VO2 Max. Tapi kalau misalnya si Venue ini, walaupun gue udah coba-coba tambah-tambahin, itu cuman adanya dengan lu ke user profile. Nah, lu bisa lihat nih di sini VO2 Max-nya berapa gitu. Dan kalau misalnya lu emang yang demen lari banget, selain tadi nggak ada Pace Pro Plan, dia juga nggak ada yang namanya Race Predictor gitu. Gue udah cek-cek sampai saat ini. Again, kalau kayak seperti ini gue mesti banyak disclaimer karena takutnya pada saat ditonton lagi ada kayak firmware update dan macam-macam, itu udah ada data yang gue bilang hari ini nggak ada gitu. Jadi gue nggak pernah tahu, karena terakhir gue ada ngomong si Forerunner 945 pada saat awalnya itu nggak ada sport profile hit. Ternyata pas ada video belakangan gue baru bikin dan gue ngomong hal yang sama, ternyata ada yang
viewers di WIA official dan bilang, oh udah ada nih, udah ada hit di Fortnite 945 seperti itu gitu. Jadi kayak gue disclaimer dulu itu karena suka sport profile pun juga setahu gue juga ada yang suka kayak nambah 1-2 gitu ya gitu. Terus yang menurut gue lagi yang agak kurang kalau misalnya memang lu emang serius pengen kayak latihan, tentunya lu pengen tahu dong status dari training lu. Nah di sini yang namanya training load, training focus, training status itu nggak ada gitu. Jadi kenapa gue masih nyaman dengan Fortnite 745 gue dibandingkan dengan pakai si Venue 2 ini ya, yaitu salah satunya. Jadi karena gue nggak ngerasa terlalu banyak insight yang bisa diberikan sama si Venue 2 untuk keperluan gue ya. Tapi kalau menurut lu cuman kayak perlu tahu, oh yang penting gue udah lari, terus gue udah bakar kalori sekian, itu si Venue 2 udah do the job banget gitu. Oke, karena di bagian navigasi dari si Venue 2 Plus dan Venue 2 lainnya cuman ya udah GPS pada umumnya, langsung gue bahas aja ya terkait akurasinya jika gue bandingkan dengan si Garmin Instinct 2 yang sama-sama ya nggak ada multiband juga, GPS, GLONASS, Galileo gitu standar ya. Di sini ada data lari pendek gue, itu dimana kalau misalnya yang si yang Instinct 2 itu warnanya merah ya, gue iniin. Nah, lu bisa lihat ya di sini di Google Earth gue ini merah. Sedangkan kalau misalnya untuk si Venue 2 Plus-nya itu yang selain yang merah ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Gua kasih lihat datanya. Ini sempet di mana data dari si Venue 2 Plus itu ada agak kayak masuk gitu ya. Lo bisa ngeliat di sini kayak kurang jelas itu ini arahnya kemana, nggak mungkin gue masuk ke ini daerah proyek gitu. Kalau dibandingkan Instinct 2 ini dalam tes ini dia setidaknya nggak ada yang kayak bercabang gini nih. Ini kayak si Venue 2 Plus gue nggak tahu kenapa kali ini ada kayak semacam cabang gitu. Tapi secara overall lu bisa ngeliat ya setidaknya ya mengimbangi dengan arah lari gua sih, nggak terlalu beda jauh gitu. Cuman yang tadi aja yang agak bercabang agak fail banget. Tapi overall perjalanan lari pendek gua ini oke sih ya, nggak ada yang terlalu mencong-mencong lagi gitu. Tapi memang gue juga nggak ngerti kenapa itu si Venue 2 Plus-nya bisa kayak mental gitu dan akhirnya memberikan cabang gitu. Ini bisa gue highlight nih ya, di sini ada kesalahan gitu. Dan masih ngomongin akurasi, seperti janji gue juga bakal ngomongin keakuratan heart rate-nya, heart rate sensornya dari Garmin Venue 2 Plus yang menggunakan generasi keempat ya. Heart rate sensornya itu sama dengan pembandingnya yang gue bandingin jam satu lagi, yaitu si Garmin Instinct 2 gue gitu. Dan sebagai penengah seperti biasa, gue menggunakan si heart rate monitor yang namanya Polar H10 gitu. Jadi kita anggap kalau paling dekat dengan datanya tangkapan si Polar H10 itu yang paling mendekati akurat lah, seperti itu. Karena dia mendekati dadakannya. Nah, yang gue lihat sih pada saat gue ngeliat data ini jujur agak kaget, karena biasanya sih kalau untuk data-data yang sebelumnya sebenarnya cukup kayak mendekati dengan data Polar. Tapi untuk yang kali ini baik si Instinct 2 atau si Venue 2 Plus ini cukup lumayan, walaupun secara arus ya pada saat naik, pada saat turun dia ngikutin gitu dengan datanya si Polar 10 itu. Tapi ini gapnya nggak entah kenapa yang kali ini agak cukup jauh ya antara BPM yang ditangkap si Polar dengan yang si Venue 2 Plus yang ditangkap dengan si Instinct 2 gitu. Jadi kayak agak berantakan lah datanya untuk kali ini gitu. Padahal biasa kalau gue menggunakan si jam Garmin yang udah sensor heart rate yang generasi keempat, sebenarnya musiknya lebih bisa ngimbangin. Tapi gue jujur nggak tahu kenapa. Tapi mungkin lo bisa kasih tahu pendapat juga. Kalau buat tahu konteksnya juga, gue udah set juga kalau misalnya si di tangan kanan itu jam yang mana, tangan kiri itu jam yang mana. Jadi kayak musiknya nggak ada alasan sih ya kalau misalnya ada salah setting atau apa gitu. Dan tapi ada beberapa bagian juga di mana kayak
perbedaan BPM-nya itu juga nggak terlalu jauh gitu. Tapi gue berekspektasi sih sebenarnya data itu kayak hampir nggak ada terlalu gap yang jauh-jauh ya antara data tangkapan dari Venue 2 Plus dengan si Polar H10. Tapi ini cukup lumayan ada renggang-renggang sedikit. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait smart features dan connection-nya ya. Nah, kalau connection-nya ini menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, dan N+, itu semuanya sama. Baik Venue 2 apapun, Venue 2 biasa dan Venue 2S. Nah, sekarang kita ngomongin terkait kualitas suara dari speaker built-in-nya yang ada di Venue 2 Plus. Kita mainin aja, kita langsung pilih speaker. Ini gue nggak bisa panjang-panjang, karena takut kena copyright. Tapi kalau misalnya ngomongin kualitas ya kualitasnya seperti ini gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang kayak merdu banget atau gimana gitu. Jadi kayak biasa aja kalau menurut kata gue. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu, kasih dengar lu bagaimana kalau misalnya kita menggunakan fitur Bluetooth Call dari si Venue 2 Plus yang merupakan ya fitur yang membedakan dengan Venue 2 lainnya gitu. Dimana tapi harus diingat Bluetooth Call artinya bukan berarti si jam yang ini yang langsung telepon ke smartphone orang lain, tapi jam ini sebagai penjembatan antara lu dengan si smartphone. Jadi lu bisa ngomongnya via si jam ini ya. Oke, langsung aja pencet tahan kanan atas, ada lambang telepon, terus kontaknya itu dimasukin via Garmin Connect. Kita telepon. Nah, bisa denger ya. Halo, bisa dengar suara gua? Jelas ya. Coba Iqbal ngomong 1, 2, 3. Halo, gimana teman-teman? Oke, gue bisa sebentar, gue naikin dulu suaranya. Oke, ngomong lagi, Bal. Oke, halo, tes 1, 2, 3, bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, gue bisa dengar, thank you. Oke, jadi kalau menurut pendapat gue, sebenarnya untuk suara, baik tadi untuk yang dengerin musik ataupun dengerin telepon atau ngomong menggunakan si jam ini untuk telepon, gue ngerasa suaranya biasa banget ya. Jadi kayak nggak ada yang terlalu spesial, tapi ya walaupun biasa banget, tetap aja kualitasnya setidaknya gue bisa dengar dan lawan bicara gue juga bisa dengar gitu. Dan kalau lu notice tadi ada kayak kresek-kresek dikit, gue juga nggak ngerti kenapa. Setelah gue pakai beberapa saat dan gue bawa mandi dan gue bawa olahraga, itu dia mulai ada kayak sedikit kresek-kresek gitu. Tapi sedangkan pas awal banget gue udah cobain juga, sayangnya waktu itu belum ke record, itu sih nggak ada kresek-kresek itu sama sekali ya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang udah punya Venue 2 Plus bisa share juga nih di kolom komentar. Ya, oke, sekarang kita ngomongin terkait battery and durability-nya. Durability dalam artian kayak ketahanan airnya dan si baterainya. Gue langsung tampilin aja di video ini dalam bentuk tabel. Jadi gue langsung share aja berdasarkan pengalaman gue nih terkait untuk si baterainya. Dimana menurut pendapat gue efektifnya sebenarnya menurut gue kisarannya 6 hari itu sweet spotnya. Dimana dengan aktivitas ya tiap hari lu misalnya ngantor, dapat banyak notifikasi, lu lihat notifikasi WhatsApp lu, dan lu suka ya pastinya tiap hari lu misalnya nge-gym, nge-gymnya entah lu strength workout atau head workout, dan dalam 6 hari itu ada 1 atau 2 kali olahraga yang menggunakan GPS, dan sesekali mendengarkan musik. Misal lu lagi di WC nih, misal lu mau dengerin si Spotify dan dengerin langsung dari sini, itu sesekali banget gitu. Nah, itu bisa dapat 6 harian dalam kasusnya gua. Menurut pendapat gue sih not bad ya, karena tampilannya ini terang banget. Jadi kalau misalnya untuk dapat yang panjang-panjang banget durasinya kan biasanya kan lu harus sacrifice dari sisi kecerahan layar. Nah, tapi setidaknya dengan kecerahan layar yang bagus AMOLED dari si Venue 2 Plus ini, lu masih dapat sekian sih, menurut gua not bad banget ya. Itu pendapat gua. Bagaimana pendapat lu? Oke, jadi apa kesimpulannya? Menurut gua pilih Garmin Venue 2 Plus kalau memang lu mencari jam Garmin yang arahnya lebih ke arah smartwatch gitu, dan lu suka dengan kayak fitur-fitur yang tadi yang bisa Bluetooth call dan kayak bisa dengerin musik tanpa harus pakai TWS. Mungkin kan ada sebagian orang yang suka seperti itu, misalnya kalau misalnya lari pengen
tahu environment-nya, terus pengen nyalain. Karena gue suka lihat kalau misal orang lagi lari, kadang ada yang bawa handphone, terus dinyalain aja pakai loudspeaker seperti itu kan. Ada seperti itu, mungkin ya kalau udah malas bawa handphone, bisa pakai si Venue 2 Plus ini gitu. Tapi kalau menurut pendapat gue, kalau misalnya lu mengharapkan insight atau data yang lebih lanjut lagi, entah itu untuk latihan lari lu atau latihan-latihan lainnya gitu, menurut pendapat gue si Venue ini sih ya masih sama aja levelnya dengan si Garmin Venue yang pertama gitu. Jadi kayak menurut gue masih kurang detail ya kalau misalnya lu pengen mendapatkan insight-insight yang cukup banyak terkait performa latihan gitu. Itu pendapat gue. Gimana pendapat lu? Kayak biasa langsung tulis di kolom komentar aja, kita diskusi. Bisa juga tanya di kolom komentar atau enggak DM di Instagram kita di @werinesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support kayak biasa, bisa langsung dengan kayak membeli produk-produk kita selain dengan like, share, dan komen tentunya. Dan produk-produknya itu link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time.